Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Raya Minggu Pagi TLCC. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau duduk bersama, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas perkenanan-Mu ya Bapa, atas anugerah-Mu, berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa berada di satu rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami bisa datang sebagai satu keluarga di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau naikkan ibadah kami Tuhan Yesus, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang mau melihat anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah segala puji-pujian kami Tuhan Yesus harum ya Bapa, dan menjadi pujian syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Mari jemaat yang saya sangat kasihi, kita mau berdiri bersama-sama, kita mau tegur kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan mengasihimu. Ayo dong, tegur dong, tegur. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Pak Muksin. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, tunjuk. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau bertemu selalu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, masih ada yang cemberut kayaknya nih. Mari kita mau lepaskan segala penat, segala kesibukan, segala kekesalan hati, semua kita bawa ke hadapan Tuhan. Tunjuk kanan kiri, oh saudaraku, oh saudariku ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi yo. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk lagi ke gerbangnya dengan penuh pujian. Ayat
Firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 ya dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaatku, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Ayo jemaat katakan. Sebab Tuhan baik. Amin. Inilah iman kami Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan dengarkan anak-anakmu ya Bapa. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Kita mau bersuka di hadirat Tuhan. Di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, sepikan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bersama-sama dengan malaikat surga masuk ke gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Tuhan. Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tepukan sebab Tuhan baik. Tepukan tanganmu, kita naikkan pada Tuhan. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita mau datang, kita mau bertemu dalam kasih Tuhan, berkumpul dalam hadiratnya. Kita sudah masuk ke dalam gerbangnya dengan penuh pujian syukur. Sekarang kita mau masuk lagi ke hadapan tahta Tuhan. Kita bawa korban persembahan yang terindah, yaitu pujian syukur dari hati kita yang mulia. Biarlah Tuhan mendengar apa yang kita mau bawa kepada Tuhan. Membawa jiwa kita menjadi persembahan yang suci. Karena kita tahu
Yesus kita tidak pernah berubah. Yesus kita adalah Allah yang kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
kami mau datang ya Bapa, membawa persembahan kami ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa ya Bapa. Kami adalah manusia yang tidak pernah mengingat Engkau ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami lupa ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu berpegang teguh hanya kepadamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu setia Tuhan Yesus kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau membawa segala sesuatunya hanya kepadamu Tuhan. Diri kami Tuhan Yesus, pujian kami hanya kami naikkan untuk-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan, biar nama-Mu saja yang dieluk-elukan Tuhan. Tuhan, terimalah pujian syukur kami ini Tuhan Yesus. Mari jemaat kita katakan sekali lagi dengan penuh kesembahan, kesungguhan hati Tuhan Yesus. Takkan pernah aku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, yang harum dan sejati. Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu bertahta Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesus, Kau tak pernah berubah ya Bapa. Yesus tak pernah berubah. Katakan jemaat, Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Yesus tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Ayo jemaat, sekali lagi katakan, declare. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Katakan, kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Kuasanya tak berubah. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Sekali lagi katakan, kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau Allah yang kekal, amin. Kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah, kesetiaan-Mu kepada kami pun tidak berubah. Inilah yang akan kami renungkan pagi ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami, supaya kami diberkati, kami diberi perspektif baru tentang Engkau, sehingga kami tidak takut untuk menghadapi apapun juga, karena Allah kami Allah yang tidak berubah. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, ini luar biasa
pakai baju kebaya modern ya. Jadi ini mengingatkan Hari Kartini ya. Ada nggak pakai baju kebaya? Nggak apa-apa. Tapi ini luar biasa ibu-ibu. Hari Kartini itu seperti hari ibu. Jadi kalau saudara tahu tentang ibu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi bagai sang surya. Itu kita pikir ibu kita itu adalah ibu yang luar biasa karena dia memberi tidak mengharap kembali. Tapi tidak semua ibu seperti itu ya. Ada ibu yang menelantarkan anaknya, ada ibu yang tidak peduli kepada anaknya. Tapi ibu bisa berubah. Wanita, mama kita bisa berubah, tapi hanya satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Nah, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3. Nanti masih ada satu sesi lagi kitab Maleakhi. Saudara kalau sudah belajar Maleakhi, saudara pasti menyukai kitab ini. Ini menyoroti problema kita, hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita buka Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Saya baca ayat genap, saudara membaca ayat ganjil. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang lapang, supaya jangan dihabisinya seutamanya, dan supaya jangan mohon ampun kepadamu dan berbuah bagimu. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Perhatikan ada frase firman Tuhan semesta alam, dia yang bicara. Kalau dia bicara, tidak ada yang bisa membantah. Kalau dia ngomong itu adalah sesuatu kepastian. Kepastian yang tidak bisa diubah oleh apapun. Mempersiapkan khotbah ini, saya mengajak saudara melihat ada satu gambar. Coba lihat gambar ini. Ada tanaman dan ada matahari. Ada tanaman, ada matahari. Saya suka tanam dan saya tahu tempat-tempat di mana tanaman harus diletakkan. Apakah dia di bawah matahari langsung atau dia berada di naungan. Tapi yang jelas setiap tanaman membutuhkan sinar matahari. Setiap tanaman perlu sinar matahari. Dan matahari selalu bersinar mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan selalu bersinar. Kalaupun tidak ada sinarnya itu pasti terhalang oleh awan. Dan selalu akan ada. Dan matahari tidak bergantung kepada tanaman. Apakah tanaman itu ada di situ atau tidak. Di gurun pasir tidak ada tanaman tetapi tetap ada sinar matahari. Ini yang disebut dengan independen. Matahari tidak bergantung kepada apapun, dia tetap bersinar sepanjang masa. Saudara boleh tidur malam ini dengan keyakinan besok pasti ada sinar matahari. Benar bukan? Itu tetap tidak berubah. Tetapi kalau tanaman itu selalu berubah tergantung ada tidaknya matahari. Jadi kalau misalnya tidak ada matahari selama berbulan-bulan, pertumbuhan tanaman tidak akan maksimal. Seperti itu. Jadi ada variabel tetap, ada variabel yang tidak tetap. Kalau dalam penelitian kan seperti itu. Ini dipengaruhi oleh ini.
Ada variabel independen yang tidak dipengaruhi oleh yang lain, tetapi variabel independen itu mempengaruhi variabel tidak tetap. Nah, dalam hal ini ada penyataan dari Tuhan bahwa aku tidak berubah. Jadi Allah itu tidak berubah. Dia independen, tidak bergantung kepada apapun. Dia tetap tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, seperti dinyatakan di dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-6, dia mengatakan Tuhan tidak berubah, Allah tidak berubah. Nah, ini ada percakapan antara Allah sama bangsa Israel. Maleaki kan saudara melihat itu selama berapa minggu ini saudara melihat ada percakapan antara Allah dengan bangsa Israel. Ada tuduhan yang mereka lontarkan kepada Tuhan. Di lain pihak Tuhan menjawab itu. Benar kan? Engkau tidak mengasihi aku. Wah, itu ayat yang kedua. Maleaki pasal pertama ayat yang kedua. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Dengan cara bagaimana? Engkau tidak mengasihiku. Jadi kasih kepada Allah itu, kasih Allah kepada mereka itu, mereka mengatakan Allah tidak mengasihi kami. Padahal pasal 3 ayat 6 mengatakan aku tidak berubah, kasihku tetap. Tidak berubah. Allah dituduh tidak mengasihi, Allah dituduh tidak adil, Allah dituduh tidak peduli terhadap mereka, Allah dituduh tidak menghormati perjanjian. Padahal Allah mengatakan Allah bantai itu semua, aku tetap mengasihimu, aku peduli kepadamu, aku mengasihimu dan adil sepanjang masa, aku tidak berubah. Yang berubah itu Israel. Sudah lihat, yang berubah itu Israel. Jadi Israel berubah sepanjang masa. Kadang sayang kepada Tuhan, kadang beribadah kepada Tuhan, kadang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau Allah mengatakan aku tidak berubah, dia ngomong di hadapan saudara, aku tidak berubah. Bagi saudara itu untung atau rugi? Halo? Untung? Hah, benar Bu. Dulu waktu saya masih muda, ini biasalah anak muda ya, suka naksir kan? Saudara juga pasti seperti itu. Waktu masih SMP, SMA, naksir. Dan saya bilang, Tuhan, itu cewek cantik banget. Aku suka sekali sama dia. Aku senang sama dia. Dan aku berdoa, kalau seandainya doa mengubah segala sesuatu, kalau Tuhan bilang dia bukan calon kamu, dan Allah tidak bisa berubah dalam mengatakan tidak, bukan dia, rugi saya. Benar kan? Maksudnya naksir dia kok. Kok Tuhan nggak bisa dirubah? Lah gimana nih ceritanya ini? Ayo, pernah naksir laki-laki, halo, yang cewek-cewek mana? Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, yang masih single, yang masih muda, yang menikah jangan angkat tangan. Yang belum menikah pernah naksir sekarang? Saat ini lagi naksir nggak? Kan berdoa, Tuhan kasih dia dong ke aku, gitu kan? Benar nggak? Cakep itu, aku mau sama dia. Terus Tuhan bilang, aku tidak berubah, dia bukan calon kamu. Nah, untung apa rugi? Pikir. Kalau seandainya nih, udah kayak yang muda-muda udah lewat, dia sudah bekerja sekarang. Tuhan, naksir juga? Enggak. Tambah, yang sudah bekerja deh sekarang. Tuhan, ini lagi ada masalah. Aku pengen masalah ini selesai tahun ini juga. Oh, Tuhan bilang, no. Aku pengen kamu belajar lagi. Aku pengen kamu lebih kuat lagi. Aku pengen mendidik kamu lebih hebat lagi. Karena itu masalahnya akan tambah 2 tahun lagi. Tuhan tolonglah. Terus sebenarnya, aku tidak berubah. Untung apa rugi? Saudara, kalau ngomong Allah tidak berubah, sebenarnya yang harus dirubah adalah perspektif kita tentang Allah. Kasih Allah, kesetiaan Allah, kebaikan Allah tidak berubah. Kesetiaannya kepada kita tidak berubah. Pada waktu dia mengatakan aku mengasihimu,
Maliaki 1 ayat 2. Lalu orang Israel mengatakan, mana kasih-Mu itu? Kenapa kami dalam keadaan susah? Perspektif kita tentang kasih Allah itu berubah. Keadaan yang kita alami membuat kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Padahal tidak seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya ada tanaman mengatakan, mana matahari? Cahayamu tidak kena kami. Aku tetap memberikan cahaya. Cuma memang ada hujan, ada mendung yang tidak sampai kepadamu. Tapi aku tetap memberikan sesuatu kepadamu. Allah tidak berubah. Kitalah yang berubah. Perspektif kita yang berubah. Nah, sekarang bilang, saya begini. Saudara baik nggak? Jadi orang Kristen baik nggak? Saya tanya. Ada yang mengatakan, saudara baik. Angkat tangan. Kok nggak ada? Ini gagal gereja kalau nggak ada jemaat yang tidak baik. Saudara baik? Baik, oke. Kalau saudara ketemu dengan saya, dan lihat, ini pendeta, aku senang sekali sama pendeta mendoakan saya. Saya traktir makan deh, pendeta. Tapi satu kali, saudara ngelihat saya dan saya tidak salaman, tidak melihat wajah saudara, saudara nggak marah gitu. Kira-kira saudara mau ngajak saya makan nggak? Halo? Nah, jadi saya salaman. Giliran saudara saya nggak salaman. Kira-kira aku mau ngajak pendeta makan nggak? Di mana baiknya, coba? Kebaikan kita itu berubah bergantung kepada keadaan. Tapi Allah tidak seperti itu. Kitalah yang berubah. Suasana hati kita pun begitu. Pada waktu kita ketemu, ngobrol sama-sama, ketika ada orang yang menyinggung perasaanmu, maka suasana hati kita berubah. Kita mudah tersinggung. Awalnya kita tersenyum. Tetapi karena ada orang yang menyinggung perasaanmu, engkau tidak tersenyum. Engkau meninggalkan ruangan itu dengan pergi dari tempat itu. Jadi saudara orangnya ramah atau tidak? Satu sisi saudara ramah, tapi di sisi lain saudara tidak ramah. Tuhan kita tidak seperti itu. Dia tidak berubah. Ini akan kita renungkan bahwa dia tidak berubah. Ibrani pasal 6 ayat 13 berkata, sebab ketika Allah memberi janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Allah berjanji demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Kalau kita berjanji terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Biasanya orang, demi Tuhan saya bersumpah. Karena ada Tuhan yang lebih tinggi. Di atas Tuhan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Tapi dia mengatakan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau. Itu sebuah kepastian. Sesungguhnya itu amin. Sebuah kepastian. Kalau sebuah kepastian, Allah ngomong, berarti dia bisa melakukannya. Kalau saya ngomong A, pasti akan terjadi A. Kita kan tidak bisa seperti itu. Kalau kita berjanji kepada seseorang, kadang-kadang kita tidak bisa menepati janji kita karena force major misalnya. Nggak bisa kita seperti. Tapi kalau Allah mengatakan, aku mengatakan demikian, itu tidak akan mengubah keputusannya dan dia pasti akan melaksanakan. Dia janji. Nggak ada yang bisa mengubah ketetapan Tuhan. Makanya dalam Maliaki pasal 3 ayat 6-12 tadi, kita selalu mendengar kata firman Tuhan semesta alam. Artinya tidak ada yang bisa melawan apa yang menjadi keputusan dia. Nah, kita kembali. Dia berkata, aku tidak berubah. Ayat 6 mengatakan bahwasanya aku tidak berubah. Sampai saat ini aku masih setia kepada perjanjianku. Yakub tidak akan lenyap. Yakub tidak akan lenyap.
Jadi begini saudara, orang-orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, mereka membangun rumah mereka dan mereka mengatakan, kami masih berada di bawah Babel. Tidak, mereka berada di penguasaan gubernur yang dipilih oleh Babel. Jadi mereka tidak punya raja mereka sendiri. Nggak punya raja sendiri. Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana masa depan kami sebagai bangsa? Dan Tuhan mengatakan, Yakub, kamu tidak akan lenyap. Dulu aku membuat engkau lahir, aku pelihara engkau, dan sampai saat ini engkau tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyang kamu menyimpang. Sejak kamu dibawa keluar dari Mesir, kamu menyimpang. Kamu keluar dari Mesir, kamu masuk ke tanah, ke padang gurun, kamu bersungut-sungut, kamu membuat aku kecewa, kamu membuat aku berduka, dan kamu berdosa berkali-kali. Aku tetap setia kepada engkau. Sehingga Tuhan bawa mereka ke tanah Kanaan. Masuk di situ, dan Tuhan berikan semua gratis. Mereka berperang dan mereka tidak pernah kalah karena penyertaan Tuhan. Mereka membagi-bagi tanah Kanaan. Tuhan mengatakan, engkau masuki rumah yang tidak kamu bangun, engkau memanen hasil ladang yang tidak pernah kamu tanam. Di mana kurangan kesetiaan Tuhan? Tuhan tetap setia. Nah, ketika kamu masuk ke situ, kamu berubah, kamu beribadah kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan mengirim hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Tuhan mengatakan, kalau aku tidak peduli, untuk apa aku kirim hakim? Aku masih setia. Dan setelah itu mereka diminta raja, pada Tuhan tidak mengizinkan itu karena Tuhanlah Allah yang menjadi raja mereka. Mereka tetap meminta raja. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Dan mereka, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Bukan berarti Allah kaku kalau Allah tidak berubah. Dan dia tidak berespon terhadap apa yang kita lakukan. Dia berespon terhadap apa yang kita lakukan. Maka dikatakan di situ, Tuhan, engkau tidak berubah, engkau baik. Maka selamanya engkau baik. Kalau engkau selalu baik, sekalipun aku tidak hidup sesuai dengan kehendakmu, aturanmu, engkau selalu baik dong sama aku. Kalau engkau tidak berubah, begitu kan prinsip kita. Tuhan, engkau selalu baik kepadaku. Tidak peduli aku baik atau tidak, tidak peduli aku berdosa atau tidak, engkau akan selalu baik. Maka nggak apa-apa dong aku berdosa. Nggak apa-apa dong aku melakukan kejahatan. Nggak apa-apa dong aku tidak melakukan apa yang engkau kehendaki. Karena engkau tidak berubah, engkau selalu baik. Hati-hati. Allah tetap berespon terhadap dosa. Bukan berarti dia tidak berubah, dia tidak punya respon terhadap dosa. Jadi waktu kita berdosa, Allah tetap menuntut supaya dia bertindak. Adam jatuh dalam dosa. Dia dikasih makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kalau Allah itu mengasihi, maka sebaiknya ya cincailah. Ampuni aja dosa Adam, udah baik semua. Tidak. Kalau kasih Allah tidak berubah, maka hukum Allah pun tidak berubah. Sudah tahap paham sampai situ? Kalau kasih Allah itu tidak berubah kan? Kasihnya kepada kita tidak berubah, tapi ketetapannya pun tidak berubah. Maka ketika dia mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Itu tidak berubah. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi dia. Tetap mengasihi dia dengan memberikan rencana keselamatan bagi manusia. Tapi hukum tetap berlaku. Dia tetap menuntut adanya hukuman terhadap dosa. Dan itulah sebabnya dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7 mengatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Dan
tidak memeliharanya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali. Ini bukan Allah berubah karena kita berubah. Tidak. Allah mengatakan kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Itu adalah tuntutan Allah supaya kita kembali kepada perjanjian semula. Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Dan kita yang tidak setia kepada perjanjian Tuhan, kitalah yang harus berubah untuk kembali kepada perjanjian itu. Kitalah yang seharusnya berubah. Nah ini saudara, kalau Allah setia, tidak berubah dan tidak mengubah kasihnya kepada kita, maka Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Dia. Kalau Dia berubah pikiran, kita berdosa, lalu Dia mengatakan karena kamu berdosa, maka aku tidak akan mengasihi engkau lagi. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Ngerti? Begini maksud saya gini. Apa urusannya Allah dengan kejahatan Israel? Kamu bangsa kecil, tidak ada apa-apanya. Kamu selalu jahat kepadaku dari dulu sampai sekarang. Sejak zaman nenek moyang kamu jahat. Kalau Allah kita berubah, maka Dia akan mengatakan sudah musnahkan saja Israel. Tapi kasihnya tetap ada. Ini menjadi dorongan bagi kita. Kalau Allah setia dan tidak berubah kesetiaannya, maka seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk mengubah kesetiaan kita yang darinya tidak setia menjadi setia kembali kepada Tuhan. Apa urusannya Tuhan dengan orang Niniwe? Sampai Dia mengutus Yunus. Yunus, pergilah ke Niniwe. Kalau Niniwe itu jahat dan Allah mengatakan mereka jahat dan mereka harus dihukum, mati saja. Turunkan saja api dari langit. Tapi Allah memberi kesempatan itu supaya kesetiaan Allah yang tidak berubah itu membawa mereka untuk setia kembali kepada Tuhan, kembali kepada engkau, kepada Dia. Allah yang tidak berubah itu adalah Allah yang setia dan selalu menanti kembalinya kita kepada Dia. Ini keuntungan bagi kita. Praise the Lord. Kalau Allah berubah kesetiaannya kepada kita, pergilah kau. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Tapi Allah tidak seperti itu. Makanya berkali-kali ketika Tuhan mengatakan kembalilah kepadaku, maksudnya respon bagi kita untuk kembali setia kepada Tuhan, kembali untuk datang kepada Tuhan. Dia masih menantikan kita untuk kembali kepada Dia. Nah, hal kedua yang ingin saya mengajak saudara melihat tentang kesetiaan Allah. Bolehkah manusia menipu Allah? Ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi waktu mereka kembali dari Babel, banyak orang Lewi tidak terawat. Orang Lewi adalah orang-orang yang tidak memiliki kebun, mereka tidak memiliki ladang, mereka tidak punya penghasilan. Dan ada perjanjian ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, tata cara mereka beribadah itu sudah diatur oleh Tuhan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, sudah perjanjian kepada ke-12 suku Israel bahwa Lewi tidak mendapatkan makanan. Dan Lewi oke-oke aja. Jadi kalau mereka tanya, kami gimana makan kami? Bagaimana anak-anak kami? Bagaimana kesejahteraan kami? Don't worry, 11 suku akan suplai makanan ke tempat kamu. Oke, kita keep perjanjian itu. Dan Tuhan mengatakan kita tetap perjanjian. Itu sudah ada perjanjian. Waktu mereka kembali dari Babel, Lewi tidak dapat apa-apa. Jadi di dalam bait suci itu, sebenarnya kalau saudara melihat ada struktur bait suci, ada gudang tempat menyimpan makanan. Dan mereka ketika mereka panen, mereka taruh makanan itu ke gudang itu, nanti dibagikan ke orang-orang Lewi. Tapi itu sudah tidak ada. Nah, saya mengerti bahwa kebutuhan makin meningkat.
Dan ketika kebutuhan meningkat, kita mulai berpikir tentang masa depan kita. Kita berpikir bahwa keinginan kita waktu gaji kita mulai bertambah, ada keinginan-keinginan yang harus kita penuhi, sehingga apa yang kita berikan itu mulai berkurang. Sama seperti yang dilakukan oleh Lewi. Kalau kami memberi, oke lah ada 1/10, tapi kami nggak bisa memberikan 1/10 karena ada kebutuhan kami meningkat. Kebutuhan kami meningkat. Nanti kalau kami beli 1/10, kami tidak akan cukup. Itu pikiran mereka. Nanti bagaimana kalau kami masa depan anak-anak kami? Kami ada sesuatu yang harus kami tabung. Standar hidup kami makin tinggi, maka tabungan kami pun harus makin tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sampai masa kini pun punya pola pikir seperti itu. Kita mesti saving untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita. Perpuluhan itu perintah bagi Israel. Ketetapan itu nggak berubah. Tapi di sisi lain Tuhan mengatakan, aku tidak berubah. Coba perhatikan ayat yang ke-10 itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dulu aku buka tingkap langit supaya engkau diberkati. Sekarang aku buka tingkap langit supaya engkau pun diberkati. Aku nggak pernah berubah itu. Pemberianmu kepada Tuhan berubah, tapi berkatku tidak pernah berubah. Mengerti maksudnya? Kadangkala kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup kalau kita memberi banyak bagi Tuhan. Ada ketakutan kita bahwa Allah tidak setia kepada perjanjiannya, sehingga kita tidak akan cukup untuk masa depan kita. Mereka punya pengalaman panjang dengan bangsa Israel. Tadi seperti yang saya katakan. Mereka keluar dari bangsa Mesir dengan mujizat. Tidak ada pernah mujizat dikeluarkan seperti itu untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada mujizat di mana ada laut terbelah dan mereka keluar dari ancaman orang Mesir. Hanya bangsa Israel, mereka berada di dalam kesulitan dan Tuhan memberikan berkat. Dan ketika mereka di padang gurun, tidak ada Indomaret, tidak ada pasar modern untuk belanja. Tapi Tuhan kirim bakery dari langit. Bakery sorgawi. Turun dari langit. Mana sorgawi? Disediakan buat mereka. Ada pengalaman seperti itu. Nah, namun Tuhan bilang, aku tidak akan membuat engkau kekurangan. Percaya nggak janji itu? Kita nggak percaya, bener? Waktu kita memberi kepada Tuhan, kita mulai berpikir-pikir, kalau saya kasih ini, nanti saya kurang nggak ya? Saya kurang nggak? Ada ketakutan seperti itu. Mereka ketika tidak ada minum di padang gurun, cari situ kalau pernah ke padang gurun, cari di situ minuman, hanya diketok aja batu itu dan keluar air. Tuhan pelihara. Tuhan menolong mereka. Allah tidak pernah berubah. Dan Allah terus pelihara. Dan aku selalu memberkati kamu sampai kapanpun. Amin gak? Benar, amin. Tuhan akan berkati kamu sampai kapanpun. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Amin gak? Amin. Nah, sekarang kita kembali kepada perpuluhan tadi. Kita kembali kepada persepuluhan tadi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Ini ukurannya. Ini seperti ujian kepada kita. Kita masih percaya nggak bahwa Allah tidak berubah dan akan terus pelihara kita?
Ujiannya seperti itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan bagiku. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu berkelimpahan. Saudara percaya itu ya? Nah sekarang gini, kalau Tuhan mengatakan, berikanlah 1% dari penghasilanmu TLCC untuk pekerjaan Tuhan. 1%. Saudara masih percaya Allah pelihara hidupmu? Enggak ada. 1% aja susah banget. 1%. Saudara punya 1 juta, 1%-nya berapa? 10.000. 10.000 ya? Saudara kasih 10.000. Percaya nggak Tuhan akan pelihara kamu? Amin. Sekarang kita naik 5%. Haha. Udah muncul itu. How much you will give to the Lord? Kita naik ke 5%. Kalau Tuhan menuntut kamu memberi 5% dan kamu hidup dengan sisanya, masih nggak kamu percaya bahwa Allah akan pelihara hidupmu? 5% masih mikir-mikir? Masih? Amin. 10%? Aman. 50%? %60? 100%? Saudara percaya nggak kalau saudara memberikan semuanya, Allah akan gantikan? Saudara, ini ujian bagi kita. Seberapa besar kita percaya Allah pelihara hidup kita kalau kita tidak punya apa-apa? Masih percaya tidak? Jadi sebenarnya saya tidak mengajak saudara memberi 100%. Bukan itu, pasti istri minta 100% buat dia kan gitu. Ya, bukan, saya tidak mengajak saudara memberi 100%. Tetapi bukan besarnya pemberian saudara kepada Tuhan yang menjadi ukuran. Tapi seberapa besar saudara percaya bahwa Allah pelihara hidupmu. Itu saja. Lihat persembahan janda miskin itu. Dia memberikan lebih banyak persentase karena dia tahu aku memberi, Allah tidak akan membiarkan aku, Allah sedia memelihara hidupku. Bukan banyaknya pemberian. Kalau saudara lihat banyak pemberian, kita akan kecewa karena memang orang kan beda-beda penghasilannya. Oh, dia memberi lebih banyak, dia memberi lebih sedikit. Bukan itu ukurannya. Tapi seberapa besar saudara percaya bahwa Allah akan pelihara hidupmu. Sekalipun sekarang ini kamu tidak punya apa-apa. Amin nggak? Amin nggak? Aku tidak punya apa-apa. Tapi Allah tetap pelihara hidup. Saudara, ekonomi berubah, keuangan berubah, pasar saham berubah. Hari ini dia kaya, pasar saham turun, dia mendadak miskin. Keadaan bisa berubah. Ekonomi dunia berubah. Tapi Allah tidak berubah. Jadi saudara akan menggantungkan hidupmu kepada kekayaan atau kepada Tuhan? Kepada keadaan ekonomi atau kepada Tuhan? Tinggal kita pilih. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada kekayaan, kita bisa miskin. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada keadaan ekonomi, ekonomi bisa berubah. Tapi Allahmu tidak berubah. Kamu harus percaya kepada Dia.
Jadi kalau seandainya saudara lagi berjuang, aku lagi berjuang Pak, mempersiapkan masa depan anak-anakku. Mereka ke sekolah lebih baik, supaya mereka bisa cari uang lebih banyak. Dengan demikian mereka bisa aman. Apakah begitu? Atau saudara akan mengatakan, aku akan mempersiapkan anak-anakku, supaya mereka bisa belajar bergantung kepada Tuhan, sehingga apapun keadaan mereka, mereka percaya kepada sesuatu yang tidak berubah yang akan pelihara hidup mereka. Mana yang lebih baik? Kalau akan mengatakan kepada anakmu, nak carilah uang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian hidupmu akan jauh lebih baik. Atau saudara mengatakan, nak, lihat, Papa punya Tuhan. Papa punya Tuhan yang tidak berubah. Engkau akan percaya kepada dia akan pelihara hidupmu. Jadi perspektif kita kepada Allah yang tidak berubah itu kita terapkan kepada anak-anak kita untuk mengajarkan kepada mereka, nak, bergantunglah kepada Allah. Karena Allah tidak berubah. Anak-anak, saya suka dengan Gen Z. Nah, saya sedang meneliti itu dan saya suka ngobrol-ngobrol sama Gen Z di belakang. Kamu dapat nggak khotbah? Dapat sesuatu nggak? Atau pulang dengan tangan kosong, dengan pikiran yang kosong? Jadi saya akan ngomong dengan anak-anak remaja saat ini. Anak-anak yang masih memikirkan masa depan. Dan biasanya anak-anak remaja itu takut akan masa depan. Benar apa benar? Nanti aku akan jadi seperti apa? Aku akan lebih baik atau tidak lebih baik? Jadi begini. Kalau saudara punya Tuhan yang tidak berubah dan dia tahu masa depanmu, seharusnya kita tidak perlu takut. Karena Allah kita tidak berubah. Kalau hari ini Tuhan mengasihimu dan memberikan engkau pendidikan, memberikan engkau kesejahteraan, besok Allah yang tidak berubah itu tetap akan pelihara hidupmu. Jadi anak-anak tidak perlu takut. Nanti pulang, ngobrol sama papa mama. Ngomong sama mereka. Papa mama dulu kayak apa? Takut tidak dengan masa depan? Ngobrol sama mereka. Papa mama takut nggak masa depan tuh mau jadi seperti apa? Apakah nanti aku akan seperti ini, seperti itu? Ngobrol sama mereka dan lihat pengalaman mereka ketika Allah pelihara hidup papa mamamu sampai saat ini. Punya pergumulan dulu waktu masih remaja, punya pergumulan waktu memulai usaha, punya ketakutan, tetapi Tuhan konsisten pelihara sampai saat ini. So nanti ketika kita diskusi sama orang tua kita akan lihat bahwa papa mama dipelihara oleh Tuhan. Dan aku punya Tuhan seperti yang papa mama punya. Dan aku tahu papa mama punya Tuhan yang dulu yang sampai sekarang punyaku tidak berubah. Kalau papa mama dipelihara Tuhan, maka aku akan dipelihara Tuhan terus sampai selama-lamanya. Allahmu tidak berubah. Kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Perspektif kita yang harus berubah terhadap Tuhan. Kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, tapi tidak perlu takut. Ada anak-anak kita yang belum pernah menikmati sekolah. Umur 4 tahun, 5 tahun, mereka belum memikirkan sekolah. Siapa yang pikirkan sekolahnya? Orang tuanya. Orang tuanya yang memikirkan, anak-anak tidak pernah memikirkan sekolah. Kita yang mempersiapkan. Saudara tidak pernah perlu takut pikiran nanti seperti apa masa depan. Karena Allah sudah merancang yang terbaik buat saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Ini firman Tuhan. Berkali-kali dia mengatakan firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanamanmu. Segar kan ayatnya? Aku akan menghardik
belalang, pelahap, supaya tidak dihabiskan hasil panenmu. Supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah. Artinya Tuhan ingin hasil panennya itu besar. Tuhan memberikan kepastian bahwa anggur itu akan berbuah lebat. Engkau akan menikmati hasilmu. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan. Semesta alam, dia berjanji tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dan dia pasti akan memelihara hidupmu. Kalau dia bisa seperti itu, apa yang saudara takutkan? Tidak perlu takut. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Amin. Don't worry. Be happy. Allah kita tidak berubah. Dia setia kepadamu. Jadi tantangannya adalah, kalau Allah ingin saudara memberi lebih banyak, apa kita perlu takut? Tidak takut. Kalau Allah menuntut engkau memberikan seluruh hidupmu, maju ke depan dan percaya kepada Dia. Berarti sudah berada di tangan yang tepat. Sekarang ini, ambil keputusan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan hanya hartamu, bukan hanya uangmu, tapi dirimu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Silakan saudara berdoa. Apa yang saudara takutkan saat ini? Apa yang saudara khawatirkan saat ini? Saudara serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Allahmu tidak berubah. Allah tetap mengasihimu dan setia kepadamu. Berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan menantang saudara. Ketika lagu ini dinyanyikan, kalau saudara ingin menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Dia berjanji Dia akan pelihara hidupmu. Dan saudara mau percaya kepada Dia, saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa kepada engkau. Kita berdiri, saudara. Nyanyikan lagu ini.
jemaatmu. Yesus tak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin Tuhan Yesus, kuasa-Mu tak berubah ya Bapa. Inilah iman kami ya Bapa. Kasih-Mu tak akan pernah berubah Tuhan. Tuhan, kita akan memberikan persembahan ya. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati persembahan kita. Silakan Bapak dan Ibu Ginting.